Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Saya berharap kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya Mem Eli, selaku Wakasek Bidang Kurikulum, akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kurikulum di SMA Kusuma. Kurikulum yang diberlakukan di SMA Kusuma adalah kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan K13. Di SMA Kusuma ada 2 jurusan, yaitu MIPA dan Sosial. Perangkat mata pelajaran kelas 10 MIPA. Jumlah mata pelajaran 16 mata pelajaran yang terdiri atas kelompok A wajib, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kelompok B wajib, seni budaya, pendidikan jasmani dan rohani, prakarya dan kewirausahaan, serta budaya Melayu. Sementara untuk kelompok C peminatan, terdiri atas matematika, biologi, fisika, dan kimia. Untuk kelompok lintas minat, mata pelajaran ekonomi dan bahasa Mandarin. Perangkat mata pelajaran kelas 10 sosial. Jumlah mata pelajaran 16 mata pelajaran. Terdiri atas kelompok A wajib, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kelompok B wajib terdiri atas seni budaya, pendidikan jasmani dan rohani, prakarya dan kewirausahaan, serta budaya Melayu. Untuk kelompok C peminatan, terdiri atas mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Untuk lintas minat, terdiri atas mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Sekolah mengambil kebijakan menambah jumlah jam belajar per minggu untuk beberapa mata pelajaran, dengan tujuan supaya peserta didik lebih menguasai dan terampil mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dengan baik. Untuk jurusan MIPA, mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sementara untuk jurusan sosial, mata pelajaran bahasa Inggris, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Pemilihan jurusan. Di kurikulum 2013, peserta didik wajib memilih jurusan di awal masuk kelas 10. Apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan jurusan yang akan dipilih? Yang pertama, nilai mata pelajaran jurusan di USBK atau ijazah SMP. Yang kedua, fakultas atau jurusan yang akan diambil di universitas jika telah menyelesaikan studinya di SMA. Yang ketiga, mulai tahun ini beberapa perguruan tinggi memberlakukan kebijakan pemilihan bidang studi harus sesuai dengan jurusan di SMA. Sebagai contoh, jika anak-anak ingin menjadi seorang pilot atau seorang dokter, mengambil jurusan MIPA. Bagi anak-anak yang ingin menjadi seorang banker
atau akuntan atau seorang manajer, sebaiknya mengambil jurusan sosial. Jurusan yang akan dipilih harap diinformasikan paling lambat hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 ke bagian kurikulum. Peserta didik diperbolehkan untuk pindah jurusan dengan toleransi waktu hingga akhir bulan Agustus 2020 jika anak-anak merasa kurang nyaman di jurusan yang dipilih sebelumnya. Yang berikut adalah sistem penilaian. Jenis tagihan nilai di SMA terdiri atas 3 nilai. Yang pertama adalah nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan, dan yang ketiga nilai sikap. Nilai pengetahuan adalah nilai yang berkaitan dengan aspek intelektual siswa. Nilai keterampilan adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan siswa mendemonstrasikan pengetahuan yang dimilikinya. Nilai keterampilan dapat berupa praktek, produk, proyek, ataupun portofolio. Yang ketiga adalah nilai sikap, nilai yang berkaitan dengan kecenderungan perilaku siswa sebagai hasil pendidikan. Nilai sikap adalah nilai spiritual dan sosial. Semua mata pelajaran mempunyai nilai pengetahuan dan keterampilan. Nilai pengetahuan dan keterampilan disajikan dalam bentuk angka. Nilai sikap dituangkan dalam bentuk huruf. Remedial hanya diberikan untuk nilai ulangan yang belum tuntas. Yang berikut adalah kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa kita kenal dengan singkatan KKM. Di SMA Kusuma kita memberlakukan KKM sekolah atau KKM tunggal. Untuk kelas 10, KKM-nya adalah 70, untuk kelas 11, KKM-nya 72, sementara untuk kelas 12, KKM-nya 75. KKM berlaku untuk semua mata pelajaran. Yang berikut adalah kriteria kenaikan kelas. Seorang siswa dinyatakan naik kelas apabila 1. Hanya memiliki maksimum 2 nilai yang tidak tuntas pada nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang belum baik. 2. Nilai mata pelajaran jurusan wajib tuntas. Untuk jurusan MIPA, mata pelajaran matematika, biologi, kimia, dan fisika. Sementara untuk jurusan sosial, mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran virus corona, maka kegiatan belajar mengajar tatap muka belum dapat dilaksanakan, maka pembelajaran akan diberikan secara daring sesuai Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Peserta didik akan dikelompokkan dalam grup WA kelas. Setiap peserta didik diwajibkan menggunakan nama dan fotonya masing-masing. Metode pembelajaran jarak jauh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Memiliki handphone dan akun WA dengan foto dan nama yang terdaftar di sekolah. Mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditentukan sekolah. Wajib mengisi daftar hadir online di setiap pembelajaran. Materi pembelajaran yang dikirim guru wajib diarsipkan atau disimpan per mata pelajaran, bisa dalam bentuk catatan atau di print.
untuk mempermudah peserta didik mengulangi pelajaran pada saat penilaian atau ujian. Setiap tugas yang diberikan guru wajib dikerjakan dan dikirim sesuai dengan petunjuk guru. Jadwal pembelajaran daring. Pertemuan pertama akan dimulai pukul 8.00 hingga pukul 10.00. Setelah itu, anak-anak dapat beristirahat hingga pukul 11.00. Pertemuan selanjutnya dimulai pukul 11.00 hingga pukul 13.00. Anak-anak kembali beristirahat hingga pukul 14.00 dan dilanjutkan dengan pertemuan ketiga dari pukul 14.00 hingga pukul 16.00. Penilaian harian atau PH diberikan setelah pembelajaran satu pokok bahasan atau 1 KD dengan menggunakan aplikasi Google Form. Penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester juga diberikan dengan menggunakan aplikasi Google Form. SMA Kusuma menjalin kerjasama dengan pihak PT RAPP dalam hal pemberian beasiswa dengan mengadakan tes tertulis bagi siswa kelas 12. Di samping itu, SMA Kusuma juga memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi lainnya, baik negeri maupun swasta, untuk menyampaikan informasi beasiswa dan program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sekian informasi mengenai kurikulum 2013 yang berlaku di SMA Kusuma. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih.